Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ciputi 1, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Ciputi 1, yang kami hormati seluruh peserta seminar budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara seminar budaya positif yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari guru senior, yang ketiga pemaparan materi seminar budaya positif, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan baca lapar bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari guru senior, kepada yang terhormat Bapak Rizsalno SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Negeri Ciputi 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta seminar penerapan budidaya positif di SD Negeri Ciputi 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, di antaranya kita diberi nikmat sehat, sehingga dengan diberi nikmat sehat kita bisa berkumpul, kita bisa mengikuti seminar budaya positif di SD Negeri Ciputi 1. Sholawat berserta salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai guru senior, yang pertama saya sebagai guru senior merasa bangga kepada guru-guru muda yang kober, kreatif, dan selalu mengikuti perkembangan zaman di dunia pendidikan. Yang kedua, saya sebagai guru senior, saya hanya bisa memberikan dukungan berupa doa. Semoga setelah mengikuti guru penggerak akan menjadi guru yang profesional, yang nantinya bisa disebarluaskan kepada rekan-rekan teman sejawat.
Dan yang ketiga, saya sebagai guru senior selalu memberikan dukungan kepada rekan-rekan yang masih muda. Ayo bersama-sama mengikuti seperti yang sekarang sedang diikuti oleh kepala sekolah kita, yaitu Bu Wiwi sebagai calon guru penggerak. Mari kita ikut untuk memajukan dunia pendidikan. Selanjutnya, pada pagi hari ini izinkan saya membuka seminar penerapan budaya positif dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar ini saya buka. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi seminar budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwin Indiani SPD MPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ciputih 1. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan seminar penerapan budaya positif. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan materi seminar budaya positif. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penerapan budaya positif, mari kita samakan dulu persepsi, di mana saat ini kita masih meyakini dengan hal-hal seperti ilusi guru itu dapat mengontrol murid dan sebagainya, sebagaimana seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu tadi kita menganggap bahwa guru dapat mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sementara ini itu yang kita yakini, yang sering kita terapkan kepada murid kita, bahwa kita dapat mengontrol mereka untuk menjadikan mereka atau murid kita menjadi lebih baik. Namun sesungguhnya kita tidak dapat mengontrol murid-murid kita, karena masing-masing dari murid maupun kita itu adalah yang dapat mengontrol diri kita masing-masing. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dari Dr. William Glasser tahun 1984. Mari kita simak bersama. Di sini ada stimulus respon tentang dunia dibandingkan dengan teori kontrol tentang dunia. Pada stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu sama,
Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu sebetulnya berbeda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, sebetulnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak dapat merubah pandangan orang, tapi kita yang harus mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat dari segi satu kesalahan. Padahal semua perilaku yang dilakukan oleh siswa itu memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sesungguhnya hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga murid kita. Murid kita yang dapat mengontrol diri mereka sendiri. Begitu juga saya yang dapat mengontrol diri saya sendiri. Jadi saya tidak dapat mengontrol perilaku murid. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kontrol itu ada pada diri masing-masing siswa. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sesungguhnya hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga murid kita. Murid kita yang dapat mengontrol diri mereka sendiri. Begitu juga saya yang dapat mengontrol diri saya sendiri. Jadi saya tidak dapat mengontrol perilaku murid. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kontrol itu ada pada diri masing-masing siswa atau orang. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi setelah dibujuk gagal, berarti pemaksaan dapat berlaku. Sesungguhnya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan memaksa kepada siswa. Yang terakhir, stimulus respon tentang dunia, model berpikirnya itu menang atau kalah. Tapi teori kontrol tentang dunia, model berpikirnya menang dan menang. Hubungannya dengan pandangan tadi terhadap budaya positif di sekolah, bagaimana? Jadi kita menyadari betul bahwa masing-masing orang memiliki kehendak atau keinginan yang merdeka atas diri mereka sendiri. Begitu juga siswa kita. Kita dapat menerapkan perbaikan itu melalui disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita tidak memaksa murid, tapi melalui disiplin positif ini kita akan membangun motivasi intrinsik dari dalam diri siswa sendiri, supaya siswa sadar betul akan nilai-nilai baik atau nilai kebajikan universal. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik, bukan lagi motivasinya bersifat ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru menuntun siswa kita menerapkan disiplin secara disiplin positif dengan cara membangun kesadaran intrinsik, sadar dari dalam diri siswa sendiri tanpa harus dikenai oleh kesadaran ekstrinsik seperti pemaksaan, hadiah atau lain sebagainya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi semua manusia menyadari bahwa nilai itu adalah nilai yang baik. Itulah yang dimaksud dengan kebajikan universal. Tiap-tiap dari kita ingin mewujudkan nilai tersebut. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gosen 1998. Jadi, kita berharap dengan kita menerapkan budaya positif kepada siswa kita, itu dapat membangun kesadaran atau motivasi intrinsik dari siswa kita sehingga mereka dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan atau dapat mencapai nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini kebaikannya oleh kita semua. Adapun nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana terdiri dari 6 poin. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lebih kepada spiritual. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan keenam, berpikir atau bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila ini yang sekarang ingin diwujudkan oleh kita bersama. Diharapkan siswa kita memilikinya, baik itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai pada bernalar kritis. Jadi kita mendorong mereka untuk menerapkan disiplin positif. Wujud nyatanya di sekolah adalah profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan keadaan negara kita, di mana negara kita itu termasuk negara yang majemuk, bineka tunggal ika. Jadi profil pelajar Pancasila ini sangat sesuai dengan keadaan negara kita. Oleh sebab itu saat ini siswa-siswi di sekolahan itu diupayakan untuk memiliki profil pelajar Pancasila atau berjiwa profil pelajar Pancasila, dengan harapan mereka dapat meraih kebahagiaan baik secara individu maupun secara kemasyarakatan, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin. Berikut ini beberapa nilai atau budaya positif
yang sudah baik dan perlu dikembangkan di SD Negeri Ciputih 1. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu kami melaksanakan sholat duha ketika menjelang istirahat atau setelah jam pelajaran selesai. Sebelum istirahat maka mereka sholat duha terlebih dahulu. Di sana juga terdapat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi diusahakan pembelajaran saat ini menyenangkan baik bagi siswa maupun bagi guru. Jadi kita bisa menerapkan berbagai metode atau teknik-teknik yang baru untuk membuat kelas kita lebih kreatif lagi sehingga siswa tidak merasa bosan dan mereka merasa senang belajar. Belajar itu boleh di dalam kelas, boleh di luar kelas. Jadi sekarang ini berarti tidak terpaku hanya pembelajaran di dalam kelas, tidak hanya terpaku pada pembelajaran yang bersifat pengetahuan. Jadi sekarang pengetahuan iya, aspek yang lainnya psikomotor iya, religi juga iya. Semuanya dibangun untuk mewujudkan peserta didik atau siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dalam melakukan kegiatan atau dalam melakukan disiplin positif, tentu saja ada motivasi dari dalam diri kita maupun motivasi yang berasal dari luar. Berikut ini dijelaskan mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketika manusia melakukan suatu kegiatan atau suatu perilaku, itu bisa didasari oleh salah satu motivasi yang tercantum di atas. Motivasi yang pertama itu seseorang melakukan kegiatan atau kegiatan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, ada siswa yang patuh kepada guru ketika mengerjakan tugas itu dengan tertib. Padahal sebetulnya dia tidak suka teknik atau cara belajar yang tertib. Dia lebih suka kepada teknik belajar yang bersifat aktif. Itu siswa tersebut mematuhi gurunya bisa jadi karena menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sebagai contoh, ada siswa yang rajin belajar karena oleh orang tuanya diiming-imingi jika nilainya bagus akan diberikan HP. Atau siswa rajin belajar karena ingin menjadi juara kelas. Berarti itu mereka melakukan kegiatan belajar itu karena motivasi untuk mendapatkan imbalan atau imbalan dari orang lain atau institusi. Kedua motivasi ini disebut motivasi eksternal. Motivasi eksternal tidak hanya dilakukan oleh siswa, kadang kita pun sebagai guru melakukannya. Datang tepat waktu ke sekolah karena takut kalau terlambat nanti mendapatkan sanksi dari kepala sekolah. Atau kita giat mengajar dan sebagainya karena ingin dipuji oleh kepala sekolah. Berarti itu motivasinya motivasi eksternal. Yang diharapkan baik siswa maupun guru kita semua itu memiliki motivasi internal bertujuan melaksanakan disiplin positif. Bagaimana wujudnya? Yaitu melakukan kegiatan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Sebagai contoh, kemarin saya mengikuti seleksi CGP itu karena saya ingin mengupgrade pengetahuan yang saya miliki.
Berarti motivasi yang saya terapkan itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri saya sendiri, keinginan saya sendiri, tanpa ada rasa takut atau tanpa ada hadiah yang ingin dicapai, tidak. Jadi yang diharapkan siswa kita pun demikian. Kita mengarahkan mereka untuk melaksanakan disiplin positif dengan dorongan motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi dia sadar betul melakukan disiplin positif itu karena bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Motivasi eksternal tadi salah satunya ada yang menghindari hukuman. Di sini dijelaskan perbedaan antara hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Jika kita melaksanakan hukuman itu termasuk kepada identitas yang gagal, tapi jika kita sudah menerapkan sanksi, konsekuensi dan restitusi itu termasuk ke dalam identitas yang berhasil atau sukses. Contoh dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Perilakunya pasif, agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus. Murid atau anak membenci peraturan. Jadi hukuman itu sifatnya memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak ada peraturan, mereka tidak akan melaksanakannya. Dan hal itu hanya berlaku di saat sekarang ini. Kemungkinan di masa yang akan datang mereka tidak lagi melaksanakan aturan atau hukuman yang ditetapkan saat ini. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi berbeda dengan hukuman. Di sini konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak, untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Jadi kalau peraturan sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan murid jika mereka melanggar peraturan. Dan yang terbaik itu adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Apa yang kamu yakini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau restitusi itu bukan mencari kesalahan, tapi bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Jadi guru bersama murid bisa bersama-sama berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Tidak ada paksaan, melainkan ditimbulkan atau dimunculkan kesadaran bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan hal itu dapat bertahan lama hingga di kehidupannya nanti dia terbiasa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal
dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu yang dimaksud atau akibat dari suatu hukuman. Kemudian sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati antara murid dengan guru. Jadi jika murid melanggar suatu keyakinan, mereka harus memperbaikinya dengan cara yang sudah disepakati bersama. Kemudian kalau restitusi itu berbeda dengan hukuman. Mereka hampir mirip dengan disiplin yang berbentuk sanksi atau konsekuensi, tetapi jika restitusi itu lebih kepada menyadarkan murid tentang apa kesalahan yang sudah diperbuatnya, kemudian mengapa mereka sampai melakukan kesalahan itu, dan yang terakhir yaitu mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat, atau guru mendorong, membantu, menuntun, mengarahkan murid supaya mereka dapat melaksanakan kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Dengan restitusi diharapkan membiasakan atau mencetak murid menjadi generasi yang unggul bertanggung jawab. Mereka terbiasa memecahkan masalah. Mereka terbiasa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Diharapkan ini dapat berlangsung hingga ke kehidupan berikutnya. Jadi tidak hanya mereka di SD menerapkan itu, apabila itu sudah diterapkan di SD, mereka dapat melanjutkannya ketika SMP, SMA, bahkan ketika murid kita sudah terjun menjadi anggota masyarakat. Sedangkan 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika ada seorang murid mengatakan, Bu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Berarti itu kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita melaksanakan restitusi, kita sebagai guru tidak memaksa kepada murid, melainkan menawarkan kepada murid solusi yang ingin dia lakukan untuk menyelesaikan masalah yang telah mereka perbuat. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Murid kita melakukan kesalahan itu bisa jadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Sebagai contoh, di sini ada anak yang bernama Dinda. Dia mengatakan kepada ibunya, Ibu Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, itu adalah bentuk dari kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi. Dinda memiliki rasa senang ketika menyanyi, dan saat itu guru memerintahkan agar tidak menyanyi di kelas. Jadi tindakan kita sebagai guru, kita bisa memberikan kesempatan kepada Dinda untuk menyanyi di
di lain kesempatan atau di saat waktu-waktu istirahat. Begitu juga dengan yang lainnya, rasa atau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan penguasaan. Ini adalah bentuk-bentuk contoh kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi. Posisi kontrol kita sebagai guru itu sebetulnya ada 5 macam. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Di dalam disiplin atau budaya positif ini diharapkan minimalnya kita dapat menerapkan posisi pemantau, atau baiknya yang terbaik itu adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah itu sudah tidak tepat lagi diterapkan di saat kita sekarang ini. Mungkin dulu ketika zaman kolonial itu adalah posisi yang tepat untuk guru, tapi saat ini sudah tidak tepat. Posisi teman itu bisa kita terapkan, namun menjadikan anak ketergantungan, hanya patuh kepada kita atau guru yang dianggap oleh mereka sebagai teman. Jadi sebaiknya kita sebagai guru dapat menempatkan diri pada posisi sebagai pemantau, atau yang terbaiknya adalah pada posisi manajer. Pada posisi manajer, di sini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika murid kita melakukan kesalahan. Kemudian menguatkan pribadi murid kita sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik, merujuk kepada nilai-nilai kebajikan atau disiplin positif. Dalam pelaksanaannya, posisi kontrol sebagai manajer itu dapat diterapkan dalam pelaksanaan restitusi. Berikut ini adalah gambar segitiga restitusi, di mana di situ menjelaskan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika murid kita melakukan kesalahan, langkah kita yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bisa dengan pernyataan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini, Bu Guru juga pernah, atau mungkin setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas. Setelah itu baru kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita bisa menanyakan kepada murid, mengapa kau sampai melakukan kesalahan tersebut? Sebetulnya apa yang dia inginkan? Kenapa hal itu sampai terjadi? Di sini kita bisa mendeteksi kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada murid tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa menanyakan keyakinan. Setelah distabilkan identitasnya, kemudian validitas tindakan yang salah, kita dapat menanyakan keyakinan. Jadi dari permasalahan tadi dengan penyelesaian masalah yang disepakati, itu murid didorong, nanti kalau kamu dapat menyelesaikan masalah ini, kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Disinilah kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang mereka yakini dari kegiatan atau penyelesaian masalah tersebut. Jadi sebagai pendidik diharapkan kita dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, dan kita juga diharapkan dapat menerapkan restitusi di dalam menghadapi murid kita yang mengalami berbagai masalah atau dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Dengan demikian diharapkan
murid dapat terbentuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ketika kelak mereka bermasyarakat, nilai-nilai ini dapat terus diabadikan. Jadi tidak terpaku ketika mereka mengalami pendidikan di bangku sekolah saja, tapi diharapkan nilai-nilai positif ini menjadi dorongan intrinsik, menjadi dorongan dari dalam diri sendiri murid itu untuk menerapkan, melaksanakan nilai-nilai kebajikan atau disiplin positif. Dengan demikian, maka generasi unggul yang memiliki profil pelajar Pancasila di SD negeri kita mudah-mudahan dapat terwujud. Demikian pemaparan saya tentang penerapan budaya positif di SD Negeri Ciputi 1. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan penjelasan saya mengikuti seminar ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Sepenuhnya waktu saya kembalikan kepada penata acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu kami persilakan kepada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya maupun memberi tanggapan perihal dari materi yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Wiwin. Kepada yang mau bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Wiwin Indriani di sini tadi dalam melaksanakan segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan ada 3 tahap, yaitu 1 menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Yang saya tanyakan, apakah ketiga tahap itu harus dilakukan secara urut atau boleh tidak urut? Itu saja Ibu yang saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Di sini tadi sudah dijelaskan tentang segitiga restitusi, di mana tahapan-tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas, di mana kita menenangkan siswa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita konfirmasi dengan siswa kenapa dia melakukan kesalahan dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah keyakinan universal atau kebijakan universal. Jadi dari kesalahan yang telah dia perbuat, kemudian dia mengajukan cara perbaikannya, kita dukung dalam tahap menanyakan keyakinan. Keyakinan yang baik ini kita dukung untuk dapat dilaksanakan dan diwujudkan. Karena tadi urutannya ada 1, 2, 3 dan dilihat dari ceritanya pun, kita menenangkan anaknya terlebih dahulu, kemudian menanyakan kenapa dia sampai melakukan kesalahan, kemudian menanyakan bagaimana cara dia memperbaikinya.
Sebagaimana tadi telah dijelaskan Ibu, di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu, yaitu tentang keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang sebetulnya mau kita terapkan di kelas kita. Sekarang ini pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diusung di dalam kurikulum merdeka yaitu tentang profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar etis. Ini yang mau kita usung. Keyakinan kelas sebetulnya kita sudah mempunyai niat bagaimana supaya siswa bisa menguasai profil pelajar Pancasila. Dalam penyusunan keyakinan kelas ini tentu saja warga kelas yang terlibat, baik itu guru kelas beserta dengan seluruh siswa. Jadi penyusunannya kita utarakan kepada siswa cita-cita atau keinginan kelas yang seperti apa yang ingin dia wujudkan. Nah, keinginan itu dituangkan dalam selembar kertas, kemudian dari semua warga kelas kita kumpulkan menjadi satu, menjadi kesepakatan. Dari kesepakatan itu baru Bu Guru, Pak Guru bersama siswa merumuskan. Karena banyak, mungkin siswanya sampai 30, jadi kesepakatan kelasnya ada 30. Kita ciutkan, kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas. Ada kalanya mungkin yang termasuk ke dalam sifat yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misal memulai pembelajaran dengan pembiasaan yang disepakati dan lain sebagainya. Jadi yang terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas itu adalah semua warga kelas, baik itu siswa dengan Bu Guru. Dari kesepakatan yang banyak dari satu kelas dirumuskan lagi atau disederhanakan atau dirangkum menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang diyakini sebagai kebajikan universal. Begitu Ibu? Sudah jelas? Oke. Terima kasih. Terima kasih atas semua pertanyaan maupun tanggapan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah, sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu Alhamdulillah, sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu marilah acara ini kita tutup dengan bacaan adalah bersama. Untuk pembawa acara, mohon maaf pada kata-kata yang berkenan di hati Bapak dan Ibu Guru dan ada kesalahan yang disengaja maupun disengaja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Winenda, SPD Guru SD Negeri Ciputi 1. Syukur alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan sosialisasi budaya positif dengan narasumber Ibu Wiwin Indriani SPD MPD. Walaupun sosialisasi ini dilaksanakan secara sederhana karena intern sekolah kami, namun kami mendapatkan pengalaman berharga yaitu tentang budaya positif. Materi ini merupakan materi baru bagi kami, namun kami sangat memerlukannya untuk kemajuan sekolah kami. Terima kasih Bu Wiwin telah memberikan ilmunya kepada kami sehingga kami akan ikut serta dalam mewujudkan budaya positif di SD Negeri Ciputi 1. Tetap semangat menjalankan pendidikan CGP Angkatan 7 dan mudah-mudahan besok kami dapat menyusul menjadi calon guru penggerak di tahap berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.